Di video kali ini, aku mau sedikit sharing khusus untuk teman-teman yang saat ini mungkin kalian masih duduk di bangku sekolah SMK ataupun SMA, yang kebetulan sebentar lagi mungkin kalian mau lulus dan kalian punya mimpi untuk bisa bekerja di Jepang. Aku cuma mau ngingetin kepada teman-temanku semuanya untuk jangan sampai FOMO atau tergesa-gesa. Kerasa gerusuk gak karuan, lulus sekolah langsung gas ke LPK Jepang yang asal-asalan. Yang tidak kalian cross-check terlebih dahulu legalitasnya, apakah ini LPK beneran atau LPK bodong. Karena di luar sana banyak sekali yang ingin memanfaatkan kepolosan. Anak-anak sekolah yang sebentar lagi mau lulus punya ambisi besar untuk hidup lebih baik, untuk masa depan lebih baik, atau mau angkat derajat keluarganya, ingin merubah ekonomi. Karena di zamanku pun sama, aku waktu kelas 3 SMK pas mau lulus, itu perasaan udah pengen kerja. Entah mau kerja di dalam negeri ataupun di luar negeri. Perasaannya tuh benar-benar langsung pengen ngerubah kehidupan atau ngerubah nasib yang kurang baik. Karena dengan bekerja tentu kita bisa cari uang sendiri. Kita bisa hidup lebih mandiri. Nah, banyak sekali yang ingin memanfaatkan ambisi besar kita untuk merubah nasib menjadi lebih baik, yang ingin memanfaatkan kepolosan kita. Karena tentu saat di masa sekolah kita tidak diajarkan dunia di kehidupan di masyarakat. Kita benar-benar nol. Ada brosur misalkan bisa ke Jepang dengan cepat, gaji besar 25 juta sampai 35 juta atau 40 juta mungkin bahkan lebih. Biaya murah. Kemudian karena kita punya ambisi besar, wah sepertinya ini adalah jalan. Akhirnya kita tergiur, tergoda, dan masuk ke sana. Karena ambisi besar tersebut, akhirnya kita langsung percaya aja dan kita tidak benar-benar cek lagi apakah ini benar, apakah ini bohong. Jangan sampai kalian kena tipu. Alih-alih kalian pengen dapat untung, bisa kerja di Jepang merubah nasib dan angkat derajat keluarga, tapi akhirnya kalian malah buntung dan malah masuk ke dalam jurang kehancuran. Makanya di sini aku mau coba ingatkan ke teman-teman, sebelum nanti kalian masuk ke LPK, ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui dan harus kalian persiapkan. Jadi, kalian harus cek benar-benar legalitasnya. Apakah ini LPK beneran ataukah ini LPK gadungan? Kalian bisa cari track recordnya. Jadi kalian bisa cari juga apakah di LPK itu sudah benar-benar memberangkatkan siswa-siswanya ke Jepang. Jangan sampai itu tidak ada alumninya. Jadi kita bisa cari alumni. Misalkan seperti aku berasal dari LPK JIASE. Kalian bisa cari alumni-alumni dari JIASE dan kalian bisa tanyakan langsung apakah ini LPK benar atau LPK gadungan. Biasanya LPK bodong itu dia belum pernah memberangkatkan siswanya sekalipun ke Jepang. Dan mungkin ada pun itu bisa saja disetting. Jadi pura-pura saja. Jadi sudah ada skemanya. Itu kalian harus hati-hati. Biasanya kalau LPK yang beneran itu pasti ada seleksi yang cukup ketat. Ada seleksi yang benar-benar harus dipersiapkan. Seperti tes fisik, tes mental, tes wawancara, dan lain-lain tuh pasti ada. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang mudah, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita diberi kemudahan, wah gak ada tesnya, ini mudah, ini dan lain-lain. Terus kita ngerasa, wah kayaknya ini jalan yang enak. Tidak. Tapi kita harus hati-hati. Bisa jadi itu adalah LPK penipuan. Nah, di sini juga aku mau kasih saran ke teman-teman semua. Kalau kalian benar-benar punya keinginan atau mimpi setelah lulus sekolah mau bekerja di Jepang, mumpung kalian masih di masa sekolah, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Gunakanlah masa-masa sekolah itu benar-benar untuk belajar. Kalian coba luangkan waktu 30 menit aja satu hari untuk belajar bahasa Jepang dasar. Kalian bisa belajar huruf hiragana, huruf katakana, ya huruf-huruf Jepang lah. Dan kalian juga bisa hafalkan sedikit aja. Gak apa-apa, sedikit demi sedikit. Kosakata harian bahasa Jepang. Misalkan ya kosakata-kosakata yang ada di sekitaran kita aja. Misalkan satu hari kita target 5 kotoba, 5 kosakata bahasa Jepang per hari dan disiplin konsisten. Kalau misalkan satu hari 5 dikali 7,
itu kita udah 35 dalam satu minggu. 35 kosakata kita hafal dalam satu minggu. Bayangkan kalau misalkan dalam 100 hari kita konsisten setiap hari 5 kosakata bahasa Jepang, artinya kita sudah hafal 500 kosakata bahasa Jepang dalam 3 bulan. Jadi nanti ketika kalian lulus sekolah dan kalian masuk ke LPK, itu kalian akan lebih mudah dalam mempelajari bahasa Jepang. Itu saran dari aku. Karena kalau misalkan kita masuk ke LPK dalam kondisi nol banget, tidak ada pengetahuan sama sekali, itu lumayan memakan waktu dan bisa membuat kita tergopoh-gopoh nanti di LPK. Karena belajar bahasa Jepang itu lumayan sulit, teman-teman. Apalagi yang kita belajarnya benar-benar dari nol. Kalau misalkan kita dicicil setiap hari, nggak harus hafal, kita kenali aja. Yang penting tahu dulu, baca aja 5 kosakata sehari. Baca aja, nggak harus dihafalkan benar-benar. Yang penting tahu aja, kenal dulu. Oh, ini pernah. Nanti ketika kita masuk di LPK dan belajar bahasa Jepang sama senseinya langsung, sama guru bahasa Jepangnya langsung, itu kita kayak langsung, oh iya, oh ini, oh itu. Nah, kalian juga bisa manfaatkan teknologi yang ada. Zaman sekarang, itu materi bahasa Jepang bertebaran di mana-mana. Gratis, ada yang di YouTube, ada yang di TikTok, ada yang di Instagram, dimanapun kalian bisa belajar dan ambil. Kalau kalian punya uang lebih, kalian bisa beli buku-buku berbayar. Atau kalian kalau punya uang lebih, kalian bisa ikut kursus bahasa Jepang juga. Itu rekomendasi terbaik. Tapi kalau kalian tidak ada biayanya, kalian manfaatkan aja materi-materi gratis yang ada di internet. Daripada kalian gunakan waktu kalian hanya untuk main game atau main-main gak jelas, kenapa tidak kalian luangkan sedikit aja waktu dari kalian. Oke lah, main game mungkin kalian bisa habiskan 2-3 jam. Belajar 30 menit saja. Itu akan sangat powerful untuk masa depan kalian. Khusus untuk teman-teman yang mungkin kalian punya mimpi untuk bisa bekerja di Jepang. Makanya aku coba untuk buat video ini untuk menyadarkan kalian. Karena aku pun merasa dulu aku nggak benar-benar serius belajar bahasa Jepang. Jadi pas waktu masuk ke LPK itu aku rasanya nggak kuat. Seminggu tuh aku nangis setiap hari. Karena aku ngerasa, aduh, apakah aku bisa gitu. Karena memang lumayan berat teman-teman. Di LPK itu, waktu aku, sehari itu kita harus hafal 20 kosakata bahasa Jepang. Dan itu tidak ada pengenalan sama sekali, jadi benar-benar harus dihafal secara langsung. Itu bagi aku pribadi, anak yang nggak pinter-pinter banget. Tapi susah teman-teman, untuk bisa hafal 20 kosakata per hari itu susah. Nanti besok lupa lagi. Tapi aku pikir kalau kita mengenalinya dulu semasa sekolah, kenal tuh kosakata ini tuh kenal, tapi nggak hafal, tapi kenal aja. Oh pernah lihat. Jadi nanti ketika kita masuk ke LPK tuh udah, oh ini kayak gitu. Jadi sebelum kalian masuk ke LPK, aku pengen kalian cross check terlebih dahulu ini LPK-nya oke atau tidak. Kemudian sebelum masuk ke LPK juga kalian harus mempersiapkan diri kalian secara materi bahasa Jepang tadi. Kemudian juga fisik tuh harus dipersiapkan. Kalau misalkan yang punya, mohon maaf ya, tubuhnya misalkan berat badannya kurang dari 50 kg, kalian cobalah untuk naikkan ke 50 kg lebih teman-teman. Karena memang beberapa LPK itu tidak bisa menerima yang 50 kilo ke bawah. Jadi teman-teman aku juga banyak yang gagal itu di tes berat badan. Jadi cobalah untuk kalian ya gimana caranya bisa menaikkan berat badan. Tapi emang jujur, dulu aku sangat merasa kesusahan untuk menaikkan berat badan teman-teman. Jadi stuck di 46, 47, 40. Jadi untuk 50 kg aja itu susah sekali. Jadi pas kelas 3 SMK itu berat badan 51 kilo teman-teman. Dan aku nggak pernah lebih daripada itu. Pasti maju mundur di sekitaran segitu. Ya mungkin aku pikir sepertinya karena ya kurang asupan makanan mungkin. Ataupun banyak pikiran gitu. Tapi alhamdulillah setelah masuk ke LPK, kemudian proses ke Jepang dan mungkin pola hidup juga jadi lebih baik, alhamdulillah jadi bisa naik berat badan. Nah itu kalian bisa cari tahu sendiri caranya seperti apa, aku pun nggak tahu untuk cara naikkan berat badan. Yang paling penting itu fisik juga kalian harus ini rajin-rajin olahraga. Jangan sampai kalian kerjaannya pulang sekolah tuh cuman tiduran, rebahan, gak ada geraknya sama sekali. Ya minimal jogging, ataupun push up, atau apa aja pull up, atau sit up, apapun lah. Yang penting kalian gerak olahraga. Jangan cuma main game.
Karena dulu aku pun tahu lah, semasa-masa sekolah itu ya pasti pulang sekolah pengennya main PS atau pengennya main game. Tapi kalau misalkan kita benar-benar punya mimpi dan mau merubah masa depan kita lebih baik, aku kasih saran ke kalian. Coba deh untuk ya kita tundalah hal-hal yang seperti itu. Nggak ditunda sih. Ya mungkin kalian bolehlah untuk sesekali ya main atau dan lain-lain. Tapi cobalah untuk dikurangi dan kalian lebih baik untuk perbanyak belajar. Belajar. Aku pun kalau misalkan balik lagi ke masa-masa sekolah, aku mau benar-benar belajar gitu. Karena itu ternyata yang akan merubah kehidupan kita nanti di masa depan. Aku merasa aku banyak sekali membuang-buang waktu di masa-masa itu. Jadi aku punya perasaan yang ingin aku sampaikan ke teman-teman. Aku nggak mau kalian merasa penyesalan yang sama itu. Kemudian juga teman-teman kalian harus mempersiapkan mental dari sekarang. Jadi cobalah untuk belajar sabar menghadapi segala kondisi keadaan yang ada di dalam kehidupan kalian sendiri. Jangan mudah marah, jangan mudah berontak, jangan mudah kesal. Tapi cobalah untuk lebih sabar menghadapi ya hiruk pikuknya dunia ini. Kadang kita bertemu dengan orang-orang yang cukup aneh ya di dunia ini. Ada yang menjengkelkan, ada yang mengesalkan, dan lain-lain. Dan seperti yang kita ketahui juga bersama-sama, bahwa di dunia ini banyak sekali hal-hal yang di luar dari kendali kita yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kita harus bisa lebih legowo, lebih menerima bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tapi ada sesuatu yang bisa kita kontrol juga, seperti apa yang bisa kita lakukan. Itu, jadi fokus apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, teman-teman, kabar baiknya, aku coba rangkum beberapa informasi yang aku pikir ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman sebelum kalian masuk ke LPK. Aku pengen kamu coba untuk baca ebook aku yang berjudul Panduan Sebelum Masuk ke LPK. Siap tempur. Nah, aku rangkum berdasarkan pengalaman pribadi juga informasi yang aku ketahui. Ebook ini gratis kalian bisa ambil dan kalian bisa langsung ambil aja di link aku ojakdes.com. Kalian baca dan pelajari. Aku pikir ini akan sangat bermanfaat dan ini bisa menambah wawasan sebelum kalian masuk ke LPK. Ini bisa jadi referensi untuk kamu semuanya, khususnya teman-teman yang mau kerja ke Jepang. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di next video.